Selamat sore semuanya, dan boleh yuk diperkenalkan dirinya masing-masing dan ceritain background kalian tuh apa? Nama gue Bagas, biasa gue sebagai penerima. Adi dari Adi Jasa Planner, consultant untuk specialist wedding tentunya. Gue Koyong, gue biasa sebagai pemberi hadiah. Selamat sore, saya Darly. Bidang usaha saya makeup dan bridal serta stock wedding. Saya Seni Hamarangan Setiawan, biasa saya sebagai pemberi hadiah. Wanda, aku udah ada di bidang bridal selama 5 tahun. Nah, tujuan tim Diri Your Boss mengundang kalian itu untuk kalian itu memberi saran, kritik, ataupun masukan buat kita biar bisa lebih improve ke depannya. Kalau dari aku sendiri sih untuk beberapa hadiah, satunya pasti di sesi-sesi birthday, terus untuk wedding pastinya tentu. Gue sendiri biasa itu gue nggak harus nunggu hari spesial sih. Di bidang saya, hanya kan bridal gitu. Kita sering pameran, kita sering ada event. Itu biasanya kita untuk menarik klien, biasanya kita ngasih gift. Penyedia souvenir itu sendiri ya, karena kan banyak tawaran tapi tidak sesuai dengan kita punya tema dari acara itu. Saya targetnya kemana nih gitu kan. Misalkan event saya wedding, pameran, saya harus mencakup semua target gitu, target pasar yang saya akan tarik gitu. Saya kan dunia wedding pasti kan umur sekitar dari 20, 25 sampai sekitar 35 sampai 40. Paling tantangannya ya, aku nggak cocok aja sama yang ekspektasi kita. Souvenir-souvenir yang punya karakteristik unik bagi kita. Souvenir itu biasanya memang hal kecil, tapi biasanya menjadi suatu appreciate sendiri ke tamu yang udah datang. Unik itu udah pasti ya. Mengemas itu souvenir jadi terlihat lebih mahal. Kemasan, yang ketiga kegunaan. Itu desain sama packaging. Personalisasinya itu kayak tiap gue ngasih kado nih, gue mau nunjukin kalau misalnya hal-hal kecil dari orang itu tuh gue selalu inget gitu. Personalisasi tadi itu harus benar-benar nempel di souvenir itu. Boleh di packagingnya aja. Penempatan nama itu nggak usah terlalu di bold juga nggak apa-apa. Tujuannya apa kita ngasih itu? Kalau memang untuk nge-branding kita harus bold nama kita sebagai pengusaha, tapi kalau kita sebagai yang diberi hadiah atau diberi souvenir, kalau kita menghadiri acara pernikahan ya memang sebaiknya nama itu dikecilin gitu. Karakteristik dari tone warna ya. Kalau biar nggak kelihatan maaf nih, nggak kelihatan murahan, biasanya dia akan lebih ambil warna dominan kayak gold, navy blue. Packaging itu udah pasti penting gitu. Anggaplah begini, oke kita mau kasih gift sendok atau alat makan gitu. Ini sama-sama sendok gitu. Ini terbuat dari plastik, ini terbuat materialnya dari stainless tebal. Nah, dua-duanya itu sendok gitu. Kegunaannya sama. Yang terlihat dia istimewa atau enggak, ya berarti pertama kemasan, kedua material. Beda ya. Kantor sendiri itu identik dengan ATK. Jadi kalau untuk wedding sendiri benar-benar banyak variasinya. Karena pemilihan tone warnanya juga kalau birthday itu kan ada yang pink banget. Untuk kantor-kantor itu kan biasanya lebih pilih ke kayak warna-warna dasar kayak. Memang kita harus mewakili dari kekuatan produk atau kekuatan si usaha itu sendiri kan. Nikahan, full color, terus romantic, cheerful. Nah itu lebih nonjolin happiness-nya gitu, keceriaannya. Dari harganya, karena kita belinya nggak satu dalam jumlah partai. Dua, otomatis waktu dari lama pengerjaannya, experience itu jauh lebih penting daripada branding itu sendiri sih. Saya pasti akan memilih vendor yang pertama itu fast respon. Saya akan lihat dia establish dia udah berapa lama. Service, artinya service bagaimana cara dia mengulik apa yang kita mau. Klien pasti ngelihatnya dari behaviornya si vendor itu sendiri gitu. Useful ya. Yang memorize, yang pajangan gitu. Minta katalog yang pertama. Basicnya dulu. Tapi saya sebagai user pasti saya punya keinginan, punya kemauan. Nah, nilai plusnya saya akan cari vendor yang memang bisa customize. Biar buat contoh untuk display katakan, dropshipnya dalam bentuk display itu beberapa barang aja yang memang akan kalian tawarkan ke mereka. Molting, tapi kalau dia udah dapat all in di paketan bridal itu menjadi nilai plus untuk jual paket kita. Nah itu biasanya kalau di event-event tertentu kita udah including gitu. Biasanya kita ngebaginya 3 ya, biasanya untuk yang middle low, yang middle up. Low itu rata-rata yang memang di bawah 20.000. Middle up itu biasanya dia udah di angka 100.000 benar. Tapi kalau di middle biasanya di 25.000 sampai 100.000. Masih di 3 sih. Oke. Terus itu masih kelihatan. Dari gue 4/5 karena desainnya bagus, estetik. 2,5. Boxnya juga ada akrilik misalkan, atau sekalian box kayu, itu nanti harganya akan beda. Itu yang tadi saya bilang, sama-sama mangkok, tapi nilai jualnya akan pasti beda. Nanti range harganya juga akan lebih lebar gitu. Nah, lagi perhatiin banget itu kiblatnya itu ke souvenir yang dari Rusia, dari Turki, ke custom gitu. Produk udah pasti useful ya, cuman ini kan jarang banget dipakai orang-orang, jarang aku temui.
orang yang berani kayak kasih untuk, headset Bluetooth. Iklan di IG atau di sosmed atau di TikTok, eat preparation, souvenir, itu saya suka tuh. Dia cara buat pita, kemasan, itu nunjukin kalau dia itu, udah pro atau memang newcomers. 80 ke 90 agak berbeda ya, agak berbeda pemandangannya ya, pandangannya kalau aku sendiri untuk TikTok kan mewakili dari 3 Iya. generasi kan. Jadi kalau menurut aku nih, iklan yang kita mau tonton dan kita mau klik itu biasanya, dia yang disertai drama sedikit. Sosial media sendiri itu kan biasanya orang tertarik tuh nonton itu kan, kalau aku sendiri kan memang 90-an nih. Iya. Itu lebih ngelihat kayak tiba-tiba ada orang panik apa, tiba-tiba dia Lebih ke pakai drama. apa, ya itu kan Lebih drama, drama. jatuhnya drama terus, endingnya dilihat produk yang, mau dipasarin. Nah, biasanya begitu kan. Pokoknya Kalau tiba-tiba ada yang teriak-teriak dari mana keluar, terus kayak Ujung-ujungnya iklan gitu. terus kayak mungkin kan ada souvenir yang, literally kayak sabun atau apa, Iya. mungkin di kamar mandi tiba-tiba teriak, kita pikir, kenapa-napa ternyata dia, sabunnya enak banget dipakai. Sama Kak Adit Iya, kita satu harus geng disertai dengan resort. drama-drama sedikit. Biar orang makin sebenarnya kalau wedding itu lebih ke FOMO ya, dia lebih kayak Iya, lagi rame apa, what now ya ya, orang lagi rame what apa. happening now gitu. Nah, biasanya juga orang ngikutin gitu. Bagaimana kita sebagai vendor itu menciptakan season sih, bukannya sebenarnya kita ngikutin FOMO. Kalau saya lebih bagaimana caranya kita menciptakan FOMO itu sendiri, bukan kita follower si FOMO-nya. Kalau yang kita sebagai follower kita pasti akan ya udah di situ doang. Tapi kalau kita pencipta FOMO-nya itu sendiri ya itu sih lebih bagus sih. Atau Tumblr itu mungkin bisa lebih dipersonalisasiin. Eco-friendly sendiri beberapa, kayak aku lihat di Surakarta, Jogja, sama Cirebon itu kan memang dia, punya pabrik kain yang memang batik seperti itu kan. batikan. Nah, biasanya kan kalau mau ngomong eco-friendly kan sesuatu yang bisa, nggak merusak lingkungan. Ketika Iya. bungkusnya dibuang dia akan terdaur ulang secara sempurna. Dan biasanya kan, mereka juga punya beberapa treat atau bahan yang bisa dipakai kan. Untuk per daerahnya tuh beda-beda. Jadi kalau kita ngadain event di Jakarta, memang sih akan jadi daya tarik sendiri. FOMO kan, lebih ke FOMO-nya kalau Jakarta. FOMO kan. daerah kita bawa ke, Jakarta kan. Ya. Nah, untuk di daerah sendiri beberapa event yang udah pernah saya datengin, itu memang punya karakteristik yang cukup berbeda dengan di kota besar ini. Karena kota besar itu kan pasti mainnya adalah plastik dan karton. Paling mungkin ganti ke kain tile, ya kan, untuk, middle low. Kalau untuk yang udah middle up sih biasanya pakai box akrilik kayak gitu, seperti itu. Nah, kalau untuk daerah sendiri kayak contoh kita ke Papua deh, kita nggak akan nemuin yang kayak gini. Kita pasti akan nemuin anyam. Ya. Ya, handmade yang banyak dipakai sama ibu-ibu di sana yang buat bawa sesuatu. Nah, biasanya kita dapat pembungkusnya adalah itu. Atau mungkin dari Kalimantan kita kan lebih banyak temuin rotan biasanya. Seperti Ya. itu sih. Nah, itu kalau memang kalian mau ngangkat tema Nusantara nih buat brand kalian, itu sih kalian harus lebih sering untuk berkunjung ke sana. Setidaknya mengulik. Iya, ke pasar tradisional biasanya di situ banyak banget packaging yang bisa kalian bawa ke kota, justru itu hal baru sih. Menurut aku jadi kayak kalian punya ternyata keren juga ya, unik. Nah, kadang ada beberapa orang yang lebih mencari, lokal uniknya itu. Nah, itu bisa kalian terapkan. Dari saya sebagai vendor dan sebagai saya juga klien, mungkin tuh kita tuh selalu bisa aja dulu. Iya. Ya, bisa aja dulu, bisa ini nggak bisa, harga segini nggak bisa, pokoknya bisa aja. Intinya kita harus jawab Bisa. demand gitu ya, permintaan orang gitu dulu aja. Jadi realis lah gitu maksudnya. Dari banyakan orang pasti ngeliat harga sama packaging dan tadi. Pemilihan untuk intern adalah tim. Iya. Tim kalian harus benar-benar yang kerja itu capek, bukan usaha yang sebenarnya. Terjun di lapangan, apapun harus kalian hadapin dan tidak ada yang bisa nolongin. Harus dari kita sendiri, makanya the best teacher is experience. Karena dari kesalahan itulah kita belajar sih. Dari ketidaktahuan kita jadi tahu. Dan jangan sungkan untuk bertanya ke senior, karena senior itu walaupun mereka jualannya murah nih yang 5.000, 10.000, tapi mereka tuh udah pernah ngadepin yang belum kita pernah hadepin. Jadi jangan punya pikiran kita jualnya premium, jadi kita udah terbaik, terkeren, termantap, tapi pada real time-nya kalian itu masih jauh dengan orang-orang yang jualan cuma stick yang 5.000. Harus bisa baca pasar kan. Nah, itu seperti itu sih. Terus si saya overall buat produknya sudah bagus banget, menurut gue udah oke banget. Cuman tinggal ditingkatin aja sama packaging. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk kita fokus discussion group pada hari ini. Terima kasih. Thank you, sama-sama.